deserve the glory. Kau yang layak ditinggikan, Kau yang layak diagungkan, Kaulah yang layak kami sembah pada pagi hari ini. Terpujilah Allah, Bapa, Tuhan kita Yesus Kristus yang memberikan kehidupan di dalam pengharapan. Kini tiba saatnya kami mau mendengar pengharapan itu. Kami mau merenungkan janji-Mu sehingga sungguh Tuhan bahwa kami hidup hanya karena firman. Firman-Mu yang menjadi terang, yang menjadi pelita di dalam kehidupan yang begitu gelap saat ini. Terangi mata hati kami semua Tuhan, baik hamba, seluruh jemaat yang ada di sini, agar kami dapat melihat pengharapan di dalam Engkau. Berbicara masing-masing untuk kami hanya percaya bahwa di dalam Kristus ada pengharapan kemuliaan. Kosongkan hamba-Mu, aku butuh urapan, aku butuh kasih karunia. Biar Engkau aja Tuhan yang berbicara, Engkau yang beracara. Kami serahkan waktu ini Tuhan di dalam hadirat-Mu, di dalam lawatan-Mu yang berkuasa dan kudus. In Jesus mighty name we pray. Haleluya. Amin. Shalom, shalom. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus baik, amat sangat baik. Hanya Dia yang layak mendapat pujian, hormat dan kemuliaan. Masih di dalam tema saya yang mengakhiri sepertinya ya. Perayaan Paskah tuh sebenarnya lebih wadidau dibandingkan Natal ya. Tersungkur kita. Mungkin kalau Bapak Ibu sebulan ini merenungi kembali. What is the glorious death? Apakah arti kematian dan kebangkitannya yang membawakan kemuliaan bagi namanya? Wow. Bersyukur kita punya Yesus Bapak Ibu. Kita gak bisa bayar semuanya dengan kekuatan kita. Terbatas. Oleh sebab itu biarlah di akhir tema ini saya mau memberikan subtema dari Glorious Death adalah mati dan bangkit dengan Kristus. Amin. Luar biasa pembicara-pembicara Pak Nino, Pak Daswar, Ibu Tanya. Semuanya tuh luar biasa banget. Saya sangat diberkati dan saya mau merangkumnya. Mati dan kebangkitan itu adalah paket yang sangat sempurna. Gak ada yang lain. Karya keselamatannya itu benar-benar melebihi daripada apapun yang kita miliki di dunia Bapak Ibu. Yuk bangkitkan kegirangan kita akan karya keselamatannya. Jangan sia-siakan kalau Dia udah mati dan bangkit untuk kita. Oleh sebab itu biarlah saat ini kita tetapkan hati kita. Yes Lord, Engkau sudah mati dan Engkau sudah bangkit Yesus. Aku pun akan mati dan bangkit bersama dengan Kristus. Amin. Saya akan ambil ayat bolak-balik aja ya di Roma 6 sama 1 Petrus 1. Jadi di Roma 6 ayat 11. Ini dia dikatakan, Roma 6 ayat 11. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah di dalam Kristus. Inilah konklusi artinya mati dan bangkit dengan Kristus. Pagi hari ini saya hanya mau membuat 2 poin. Biarlah 2 hal ini yang dikatakan mati dan bangkit dengan Kristus. Bagaimana sih kalau dikatakan kita harus mati dan bangkit dengan Kristus? Hal yang pertama adalah kemerdekaan. Amin. Kemerdekaan, the truth set
us free, freedom indeed. Bahwa tidak ada lagi perhambaan yang membuat kita terpenjara. Karena He save us free. Dia menyelamatkan kita, Dia membebaskan kita. Dan hal yang luar biasanya lagi, He save us from ourselves. Amin. Dia telah menyelamatkan kita dari semua dosa. Oleh sebab itu tidak ada lagi roh-roh penuduhan, roh-roh perbudakan. Karena Dia juga sudah menyelamatkan kita dari diri kita. Diri kita yang penuh dosa, diri kita yang hancur. Waktu Firman tanya mungkin dia benar-benar membagikan bagaimana sebenarnya dosa itu saat kita memuliakan diri kita sendiri. Kita harus bebas dulu nih dari diri kita Bapak Ibu. Kalau kita bilang kita adalah orang yang freedom indeed. Hal yang pertama itu adalah kita harus bebas dulu dengan diri kita. Our self-centered, our self-righteousness, saya begini, saya begitu, saya sudah begini, saya sudah begitu. Our self-pity, mengasihi diri kita sehingga tidak melakukan hal-hal yang membangun. Memuliakan diri sendiri seperti yang tanya, ilustrasikan banyak banget grace sin. Jadi dosa kita tuh sekarang bukan dosa-dosa yang kelihatan Bapak Ibu. Memuliakan diri sendiri. All that we do is just to boasting ourselves. Saya bertobat. Nggak dikatakan bahwa I'm done it, I already bebas. No, kita semua tuh sering banget memuliakan diri sendiri. Mementingkan diri sendiri. Mengikuti kehendak diri sendiri. Bahkan mengikuti pikiran diri sendiri. Jadi biarlah satu hal yang terpenting, kita harus bebas dulu. He set us free from ourselves. Dia udah selesaiin semua. Dia udah selesaikan semua masa lalu kita. Dia sudah selesaikan semua kehancuran kita. Dia sudah selesaikan semua kegagalan kita. Dia sudah selesaikan semua dosa kita. Oleh sebab itu dikatakan bahwa kalau kita dikatakan akan mengalami kebangkitan, kita harus mengalami lahir baru. Karena gak bisa, kita gak bakal bangkit sebelum kita mati. Jadi kita harus matikan diri kita sendiri dulu. Baru prosesnya adalah kita hidup dalam Kristus sebagai manusia yang baru. Amin. Firman Tuhan di Roma 6 ayat 4 ini yang dikatakan bahwa mati dan bangkit dengan Kristus itu harus menjadi manusia yang baru. Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian. Supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Hidup yang baru itu saat kita sudah mati dengan diri kita. Hidup di dalam Kristus dikatakan siapakah yang ada di dalam Kristus ialah ciptaan baru. Maksudnya apa ciptaan baru? Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru datang. Amin. Jadi ini dulu kalau mau merdeka, yuk
kita harus benar-benar mematikan apapun yang lama berlalu. Dan kita akan menjadi ciptaan yang baru, hidup dengan Dia, hidup yang berkemenangan, hidup yang penuh pengharapan. Karena apapun yang kita lakukan itu sesuai dengan kehendaknya dan jalannya. Amin. Jadi marilah kita kembali lagi mengingat bahwa kita sudah merdeka. We are freedom indeed. Kenapa kita merdeka? Karena dikatakan juga bahwa kita ini sudah bebas dari dosa. Tidak ada lagi belenggu. Roma 6 ayat 7. Bahkan kematiannya untuk satu kali sampai selama-lamanya. Jadi nggak boleh ngutak-ngutik yang di belakang. Kalau enggak kita jadi orang-orang yang terpenjara dan terbelenggu. Sebab Yesus katakan di dalam 2 Korintus 5 ayat 19. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus. Dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Jadi Dia tidak memperhitungkan pelanggaran kita semua. Bahkan dikatakan sejauh timur dan barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Jadi kalau Dia bilang Dia sudah memperdamaikan, Dia sudah memberi berita pendamaian kepada kita semua, berarti kita harus damai dengan diri kita. Kita harus damai dengan masa lalu kita. Kita harus damai dengan kelemahan kita. Kita harus damai dengan dosa-dosa yang kita lakukan. Apapun itu, makanya Dia disebutkan Raja Damai. Kunci yang terutama seperti Pak Daswar katakan minggu lalu, bahwa pesan daripada Yesus bangkit itu adalah damai sejahtera menyertai kita semua. Karena memang Dia sudah damaikan kita semua. Apalagi yang perlu kita takutkan? Penuduhan apa lagi? Dia sudah menghapuskan, Dia sudah tidak mengingat-ingat lagi. Bahkan saat ini Dia tetap setia untuk memanggil kita. Pilihan ada di kita, bahwa bagian kita hanya menjawab yes Lord, yes Lord, yes Lord. Ku jawab ya, ya, ya. Dia tetap setia memanggil kita. Saya mau ambil contoh ya biar gampang. Murid Yesus Petrus ya. Ini Petrus really relate to us. Jadi waktu setelah Yesus bangkit, malaikat menampakkan diri kan? Lalu kepada murid-muridnya. Markus 16 ayat 7 berbunyi seperti begini. Tetapi sekarang pergilah, katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat Dia seperti yang sudah dikatakannya kepada kamu. Yang sangat menarik di ayat ini, Petrus loh disebut. Benar gak? Katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus. Spesifik. Kenapa Petrus? Malahan Petrus itu adalah murid
yang menyangkal Yesus 3 kali. Tetapi walaupun dia menyangkal Yesus, kasih setia Tuhan, kasih karunia Tuhan tidak berkesudahan pada Petrus. Malah kalau dipikir-pikir apa yang Petrus lakukan itu sangat menyedihkan ya. Tetapi di sini saya benar-benar merasa bahwa whatever the mess, apapun kegagalan kita, apapun kerusakan kita, apapun whatever lah, dia mau memanggil kita. Kenapa dikatakan, saya renungkan terus ya, kok gak dibilang katakan pada murid-muridnya titik gitu. Atau enggak katakanlah, tapi Petrus. Jadi di sini disebutkan bahwa aku enggak tertarik kepada apalah itu. Engkau benar-benar mau menyangkal kek. Engkau ngumpet, lo gak mau ngaku-ngaku Yesus. But my purpose in you harus tercapai. Karena Petrus itu kan dia adalah disebut batu karang ya, Kefas. Bahwa aku akan mendirikan jemaatku di atas batu karang dan maut tidak akan menyentuh. Jadi this purpose harus sampai sekalipun Petrus menyangkal. Makanya kalau kita lihat di Alkitab sebenarnya setelah kebangkitan itu Yesus tuh menampakkan diri sendiri loh ke Petrus. Baru ke murid-muridnya. Ada ayatnya. Disebut di sini bahwa Yesus menampakkan diri kepada Petrus lalu kepada murid-muridnya. Jadi ada perjumpaan khusus. Selain nanti dia berjumpa lagi. Tapi ini dia spesifiknya Petrus. Bahwa dia mau katakan, I don't want to see your mess, but I want you, aku mau engkau bangkit, aku mau engkau bertobat, aku mau engkau pulih, agar tujuanku pada dirimu tercapai. Kita semua Petrus Bapak-Bapak. Berapa sering Petrus tuh relate banget sebenarnya sama kita loh. Laut banget. Kita sebagai anak-anak Tuhan ya senang banget. Puji Tuhan, haleluya, yes Lord. But waktu tekanan, waktu badai itu datang, langsung no Lord, mundur pelan-pelan. Betul gak? Begitu dunia menyatakan value-value yang sepertinya lebih nyaman buat kita, kita sangkal rahasia kerajaan surga. Sering. Kayaknya lebih enak ikut value yang ini nih. Kita sangkal Yesus pelan-pelan. But Tuhan Yesus bilang, katakanlah kepada murid-muridnya dan Petrus. Katakanlah kepada murid-muridnya dan Bu Meda. Katakanlah kepada murid-muridnya dan Mario. He is specifically. Ini hanya karena kasih karunia. Jadi Petrus aja udah sangkal. Dia mau kasih tahu gitu. No, udah. Don't see your past. Engkau berharga, engkau istimewa. Not dwelling on the sin, but dwelling on the grace. Firman Tuhan katakan Roma 6 ayat 14. Ini dia arti kebangkitan ya. Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa. Karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat. Tetapi di bawah kasih karunia. Amin. Jadi sering banget nih kita dwelling gitu.
Ini yang membuat kita gak pernah merdeka. Wow, kemarin begini, wow tertuduh. No, katakan kepada Petrus, there is a grace for Petrus. Sampai, kalau kita lihat kehidupannya Petrus luar biasa loh. Saya sampai pelajarin ya, jadi pertama kali dia takut kan. Dia takut banget, sampai dia gak ada di situ kan. Dia ngumpet tuh. Nangislah apalah di api-api itu kan. Kenal Yesus, enggak takut. Tapi waktu Yesus bangkit, disitulah dia mengalami kuasa kebangkitan. He is on fire. He is on fire. Tapi sebelumnya, saat kebangkitannya Yesus menampakkan diri secara pribadi. Saya percaya kok, pasti kita di semua ini pernah mengalami visitation. Go back to your portal. Kalau sekarang mungkin kehilangan kasih yang mula-mula atau menjadi orang yang sedang terpenjara. Atau menjadi orang yang sedang tertuduh. Saya gak layak, saya begini, saya begitu. Remember your visitation with God. Jadi apa sih? Pasti punya. Bangkitkan lagi dong. Karena dia masih punya tujuan kok untuk kita semua. Jadi waktu dia menampakkan pertama, disitulah Petrus mengalami pertobatan. Tapi Yesus tuh gak bosen-bosen. Saat dia mengalami pertobatan, disitulah dia mengerti artinya kebangkitan bagi Petrus. Ketakutan itu diganti dengan roh yang membangkitkan kekuatan. Terbukti waktu Pantekosta, nanti bisa dibaca di Kisah Rasul 2 ya. Itu ada khotbah Petrus. Itu Petrus udah beda banget attitude-nya sama waktu lihat Yesus disalib. Waktu lihat Yesus disalib dia udah gak mau, dia ngumpet, dia udah menyangkal, gak kenal, gak mau. But pada saat Pantekosta, waktu dia benar-benar sudah bangkit, udah bertobat, tahu berapa jiwa yang diselamatkan pada Pantekosta? 3.000. He is on fire. Wow, itu keren banget kan? And yet God do many restoration sebelum kebangkitan. Buktinya dia samperin Petrus lagi ya, 3 kali loh. Di mana tuh Tiberias kan? Dia mau kasih tahu lagi, hoi, gitu. Ini loh your calling, jangan tertuduh-tuduh, jangan terpenjara kembali lagi sebagai penjala manusia. Petrus, apakah engkau mengasihiku? Gembalakan domba-domba, ini ayat kesayangan kakak saya nih. Dia bisa nangis kalau dilihat ayat ini. Yes we are. Kita sering banget gitu. Kita sering banget tertuduh and everything. Sehingga rencana Tuhan gak nyampe. Betul gak? Gak usah gitu. Kadang-kadang ada masalah aja terus penuduhan itu mesti ada ya. Itu saya alamin. Jadi 2 minggu yang lalu tuh saya lagi dapat shock terapi. Tapi sebenarnya akhirnya saya akuin itu bukan pergumulan kok. Ini adalah pendewasaan. Pendewasaan untuk anak saya, pendewasaan untuk saya. 2 minggu yang lalu mungkin kalau dengar Trump itu sedang memulangkan kurang lebih 1.800 international student. Visanya di cancel Jumat 2 minggu yang lalu. With many reason, terserah. Ada kesalahan sedikit, cancel. Salah satu korbannya adalah si Petrus. Nggak sengaja ya waktu kasih contoh ini kok relate nih gitu. Oh my goodness, jadi konfirmasi ya bahwa memang dia harus jadi batu karang. Iya,
Tiba-tiba nama Kefas termasuk di antara 1.800 student internasional itu. Visanya dimatikan karena dia mengalami pelanggaran di dalam menyetir. Anak muda kan? Waktu berita itu datang, tiba-tiba saya mendadak jadi roh penuduhan loh. Kenapa sih ya? Pak suami saya gitu, aduh kalau kayak gini gak usah dibeliin mobil kalian. Kenapa sih mesti disekolahin anak ke Amerika? Macam-macam aja. Kenapa sih? Aduh jangan-jangan dulu kita emang sih ya waktu muda kita tuh nakal banget gini. Itu muncul malu ya. Ini yang berdiri di sini. Tambah lagi masalah ini belum selesai Bapak Ibu. Nah ini kalau ngirim anak di luar negeri ya. Wadidaw, masalahnya belum selesai, tiba-tiba anak yang perempuan juga datang lagi sama masalah. Dia katakan sekarang dia punya pacar orang American African. Wah, cocok nih barang nih. Sedap ya? Saya tuh sampai nangis sama suami saya di mesin kopi. Jadi kalau pagi-pagi tuh our healing is coffee machine. Masing-masing buat kopi. Ngok. Pas saya lihat suami saya lagi buat kopi, dia nangis. Kenapa kamu nangis? Terus dia bilang gini, gila ya. Aku benar-benar sedih banget. Probably kita tuh waktu muda begini. Ya saya gak mau dwelling in my sin, masa muda basi. I want to dwelling in the grace. Jadi ini terjadi di saya. Di situ saya sadar, wow, I'm not freedom indeed. Bilang-bilang udah membagikan firman. Saya masih terbelenggu dengan masa lalu saya. And yet, look at that Petrus. Sekalipun dia menyangkal, dia masih istimewa di mata Tuhan. Katakan kepada Petrus, katakan kepada Friska, aku tetap mau memakai engkau. Jadi yuk kita harus ingat lagi ya Bapak Ibu, bahwa yang membuat kita tuh gak ngalamin kebangkitan, kuasa kebangkitan saat kita belum merdeka. Jadi marilah kita merdeka indeed. Selalu ingat aja, katakan kepada Petrus, he speak to us. Ayo. Aku sudah mengampuni, tidak ada lagi masa lalu. Dosa itu udah once for all. Sejauh timur dan barat tidak akan pernah ketemu. Jadi gak usah kotak-katik. Bebas, the truth set us free, freedom indeed. Jadi waktu pergumulan itu datang, saya hanya bilang begini. Ya ini harus terjadi. Akhirnya saya bilang ini bukan pergumulan. Ini proses pendewasaan. Betul gak? Ya pendewasaan saya, suami saya untuk melihat masa-masa ya umur 20-25 nih seasonnya beda lagi. Mungkin ada kehendak saya yang bukan kehendak Tuhan. It's not about how bad you are. Bukan. Sudah selesai di kayu salib Bapak Ibu. Sudah selesai. Jadi biarlah kita selalu mengingat ya bahwa Petrus aja dari ketakutan dia bisa sampai bangkit. Dia bisa jadi penginjil yang luar biasa. Itu hanya karena kebangkitannya. Dia tinggalin semua. Bagaimana dia menyangkal, bagaimana dia melakukan ini dan itu. Tetapi I want to rise up. Seperti dikatakan di 1 Petrus 1 ayat 1-3 ya. Kalau gak salah itu aku suka banget. Terpujilah Allah, Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Amin. This is the reason kenapa Petrus is on fire. Karena dia tahu karena kebangkitannya ada pengharapan. Hal yang kedua selain kemenangan, hati yang teguh.
This become hati yang teguh buat Petrus. Terpujilah. Dia benar-benar ngerti banget identitasnya. Sehingga dia bilang, yes, dari kebangkitan, there is a power of resurrection in me. Sehingga I am on fire, and then whatever it is that I go through, sampai kematiannya aja dibalik loh dia. Dia udah gak takut lagi sama masalah kematiannya. Karena dia tahu the most important things adalah hidup di dalam pengharapan. Mau jalannya bagaimana, mau kehendaknya bagaimana, dasarnya cuma satu. Hidup di dalam pengharapan. Inilah keteguhan hati Petrus. Dia nyampe. Sekalipun dia pernah melakukan all the messy things in his life. Karena ada kuasa kebangkitan. Oleh sebab itu, waktu saya ngedengar kabarnya Kefas sama kabarnya anak saya yang perempuan, pertama kali saya nggak bilang saya sempurna Bapak Ibu. Saya bonyok. Everyday like goyah, mulai nih Petrus. Nyangkal-nyangkal ya. Ngek gitu kan. Tapi di sini saya mau katakan, Tuhan itu izinkan untuk kita menerima berita buruk Bapak Ibu. Jadi bukan berarti kalau udah ikut Tuhan seperti Mazmur 112, itu ada ayatnya ya. Mazmur 112 itu kan dikatakan yang apabila engkau, ya di sini dikatakan bahwa berita buruk ya. Ya bahwa Mazmur 112 ayat 7. Enggak yang enak-enak aja. Ia tidak takut kepada kabar celaka. Ini untuk orang-orang benar ya. Yang suka akan perintah Tuhan ya. Ia tidak takut kepada kabar celaka. Hatinya tetap. Penuh kepercayaan kepada Tuhan. Hatinya teguh. Ia tidak takut. Sehingga ia memandang rendah para lawannya. Jadi selain kita menjadi orang-orang yang merdeka, kita harus punya hati yang teguh. Seperti Petrus, terpujilah Allah, Bapa, Tuhan kita Yesus Kristus. Hati teguh itu bukan karena doa dijawab atau tidak dijawab. Hati teguh itu waktu kita tahu bahwa di dalam dia kita punya hidup yang penuh pengharapan. Jadi waktu berita itu datang, waktu saya goyah. Inilah kuncinya ya, kalau goyah, yuk kembali lagi menantikan Tuhan dengan diam. Waktu kita goyah, kembali lagi. Hanya damai sejahtera yang melampaui akal yang dapat memerintah hati kita. Itu mintanya enggak langsung instan. Mintanya itu adalah melalui pergaulan intim dengan Tuhan. Hanya dengan mengenal dia, akhirnya hati yang goyah bisa berubah menjadi hati yang teguh. Dan pada akhirnya kerinduan saya bukan lagi mengenai kira-kira visa dapat tidak dapat, anak saya kawin sama orang Amerika, orang Indonesia. Kerinduan saya hanya beriman bahwa ada harapan, ada kehidupan yang penuh dengan pengharapan untuk seluruh anak cucu yang gagah perkasa di bumi. Amin. Jadi saya mau mengkonklusikan, kita semua adalah orang-orang yang sudah merdeka ya Bapak Ibu. Kalau kita sudah merdeka dan kita punya hati yang teguh, akhirnya kita bisa mengatakan seperti Petrus, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Kalimat ini saya suka banget. Karena kenapa? Di sini dia ngerti banget siapa Tuhannya. Dia sebut semua identitasnya. Terpujilah Allah, Bapa, Tuhan kita, Yesus Kristus. Hanya dia yang memberikan hidup yang penuh pengharapan.
Tapi caranya gimana kita nggak tahu. Because He is Yahweh. He is Rafa. He is Shaddai. He is Adonai. He is all. Dia yang berkuasa, dia yang bertahta, dia yang menyembuhkan, dia yang menyelesaikan, dia yang sanggup. Jadi biarlah kita semua yuk dewasa lagi. Kalau kita katakan kita mati dan bangkit bersama dengan Kristus, alami kuasa kebangkitan itu. Alami. Satu hal terpenting, apapun keadaan yang sedang kita alami, kebangkitannya adalah membawa kita di dalam hidup yang penuh dengan pengharapan. Terpujilah, you are Yahweh, you are El Shaddai, you are Rafa, you are Adonai. Tuhan Yesus memberkati.